Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kawan-kawan kita, rekan-rekan kita, angkatan 95 Stain Bukit Tinggi yang sekarang sudah menjadi IAIN, insyaallah akan menjadi UIN. Alhamdulillah bisa meluangkan waktu inisiator kawan kita Pak Syarul Ismet untuk kita bertakziah secara virtual, dan alhamdulillah kita tetap bersyukur kepada Allah. Di samping kita berbagi duka di 3 sekaligus dalam 1 minggu 2 minggu ini, orang tua kita telah dipanggil oleh Allah. Orang tua saudara kita Ikrar, saudari kita Syah, saudari kita Efrina, dan orang tua dari saudara kita Syahriat. Ini tentu duka yang amat dalam bagi kita, terutama bagi kawan-kawan kita. Memang merasakan duka itu, kalau mengucapkannya terlalu berat, tapi mengalami amat berat. Mungkin di antara kita ada yang telah kehilangan orang tua, ada yang belum, atau ada yang kehilangan anak misalnya. Itu memang dijalani sangat berat. Kalau yang kita bisa bersama malam ini tentu berpesan-pesan dengan setulus hati kepada ketiga kawan-kawan kita, Pak Ikrar, Bu Efrina, dan Syariah. Semoga beliau bisa diberi kesabaran oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena memang orang tua kita, ayat yang dibaca tadi, tentu saudari kita Lasmini membaca, kalau di WA mungkin cantik, Bu Lasmini ini. Itu jelas bahwa ayat ujian Allah itu dimulai dengan persiapan menghadapinya. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ternyata minta tolong ini ada gunanya. Kenapa? Karena 155 Al-Baqarah akan datang ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Menghadapi ujian itu, di samping sebelumnya dipersiapkan sabar dan sholat, juga disiapkan kalimat istirja, namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita berhasil menghadapi ujian Allah, kalau soal ujian kita yang sering menguji Bu Yesi ini dan kawan-kawan, pasti soalnya disembunyikan, nggak boleh bocor, rahasia. Pak Ismail. Tapi soal ujian Allah transparan. 155 Al-Baqarah itu turun 15 abad yang lalu. Terus bisa dibaca setiap tahunnya. Tapi sudah begitu terbuka soalnya, sudah ada jawabannya, sudah ada pula nilainya. Kalau sukses bersabar, ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Tapi tetap kita mengalami sebuah trauma, goncangan kejiwaan kita sebagai hamba Allah. Nabi saja anak beliau meninggal juga menangis. Itu Nabi, anak beliau Ibrahim alaihissalam. Banyak tetesan air mata kita, saudara kita. Semoga ini menandakan kecintaan yang dalam kepada almarhum orang tua kita. Tentu saja jauh verifikasi ini juga kita di Emersia di Hotel, juga dari Kemenak Kota Padang, kita berlima untuk ikut moderasi agama bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Ibu-ibu rahimahullah,
saudara-saudari kita. Ini pada ibu takziah nih bapak-bapak. Ada dua pertanyaan barangkali. Pertama, apa yang bisa kita buat untuk orang tua kita yang telah meninggal? Yang kedua, apa persiapkan kita menyusul orang tua kita? Mungkin salah satu bisa kita jawab dengan usaha. Pertama, ketika orang tua telah meninggal, tentu yang bisa kita buat untuk beliau adalah tentu pertama mendoakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena ketika orang telah meninggal, iza mata ibnu Adam in qata'a amalu, putus segala amal kecuali tiga. Salah satunya waladun soleh, yaitu Allah. Kita yakin orang tua kita yang bertiga meninggalkan anak-anak yang soleh-soleha, kawan-kawan kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah doa adalah baca Quran. Sesuai hadis Nabi, apabila anak baca Quran, dia dikasih mahkota cahaya, orang tuanya dikasih jubah cahaya. Jadi orang tua kita dapat jubah cahaya di alam barzakh, di hari akhirat, ketika kita anak-anak baca Quran. Itu ya. Kemudian tentu saja adalah yang ketiga, bagaimana kita berinfak, tapi otomatis online ke orang tua. Karena perintah Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum. Recording stopped. Berinfaklah kamu sebelum datang kematian. Recording in progress. Selanjutnya, kita bersilaturahmi dengan keluarga orang tua kita. Dan kita yakin kawan-kawan kita dan kita-kita sudah sering mengikuti takziah ini. Tentu saja ini sudah menjadi hal-hal yang bisa kita lakukan. Rasanya kita dengan kawan-kawan malu ini memberikan situasi dingin, karena sebenarnya kawan-kawan kita semuanya ini sudah pada tataran ilmu, sudah sama-sama kita biasa ini. Tentu saja lalu kemudian apa yang bisa kita buat menghadapi menyusul orang tua kita, sebagaimana Rasulullah ketika di pangku Aisyah dan Fatimah anak beliau. Waktu itu Fatimah menangis melepas sang ayah tercinta. Rasulullah membisikkan ke telinga Fatimah, wahai Fatimah, janganlah sedih anakku, engkau juga akan menyusul ayah. Artinya orang yang pergi meninggalkan kita itu menunggu kita juga, dan perginya jelas alamatnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awalnya barangkali kita macet di jalan, wah kenapa nih macet, kenapa nggak bisa lewat. Ternyata ada kalimat bertuliskan innalillah, ada bendera hitam. Di situ kita sadar, ternyata macet ini karena ada orang meninggal. Langsung biasanya hilang kesal kita, hilang kita, sumpeknya kita, karena timbul ketundukan alami kita karena melihat kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sakarat maut itu memang akan dialami semua oleh kita. Walaqad ja'at sakaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Surah Qaf ayat 18 itu. Sungguh sakaratul maut itu datang. Bagaimana menghadapi sakaratul maut ini? Karena kata kawan, kalau kita biasa makan enak, tidur enak, bagaimana kalau kita meninggal juga bisa enak, mati kalau bisa dalam situasi yang husnul khatimah. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan kepada Fatimah akan menyusul beliau. Orang menghadapi sakaratul maut itu ada 3 hal yang dialaminya. Pertama, dia mengalami adalah rasa mengantuk yang berat. Itu karena syaitan yang berusaha melupakan dia dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga dia pas sedang lupa
sedang hilang kesadaran, di situ dipanggil. Nah, bagaimana mempertahankan kesadaran dengan kalimat tauhid la ilaha illallah? Maka usahakanlah kita bangun malam, petanggang malam, kata Imam Syafi'i, sahirul layali wa minal laili fasjud lahu, sebagai malam bersujudlah kamu kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka orang yang tidurnya tidak banyak di waktu malam. Ya. Nah, kalau kita usahakan ini, insya Allah akan terjaga terus kita, siap kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah untuk tiket ke surga itu. Yang kedua, menghadapi sakarat itu, ini mungkin menjadi pertanyaan, apa persiapan kita? Adalah kita akan merasakan haus dan lapar yang sangat. Bagaimana supaya tidak kita haus lapar sangat? Pertama, rajin-rajinlah berwudu dengan berkumur-kumur, masukkan ke hidung, membasahi muka, membasahi tangan kaki, mengurangi rasa lapar dan haus. Jadi orang yang menjaga wuduknya tanda mukmin, kata Nabi. Ya, semoga kita orang-orang yang rajin toharah, tidak begitu haus menghadapi sakarat itu, karena orang beriman keluar ruhnya dari tubuhnya seperti keluarnya rambut dari tepung, atau seperti kawan-kawan Zulaikha yang melihat gantengnya Yusuf, sehingga tangan mereka sendiri yang mereka potong, habis buah mangga, potong tangannya, tak terasa lukanya, pedihnya, karena melihat gantengnya Yusuf yang lewat. Itu yang kedua, agar kita tidak juga kelaparan dan kehausan, rajin puasa, rajin berinfak. Karena surat Al-Munafiqun ayat 9-10 itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, berimpaklah kamu sebelum datang kematian. Walaupun kata Nabi, dengan seteguk air dan sebiji kurma. Kemudian yang ketiga, yang akan dirasakan orang sakarat itu adalah rasa cinta yang sangat, kerinduan yang sangat kepada apa yang sangat dia senangi selama ini. Orang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kiamat itu bagaimana menghadapinya? Kata Rasul, persiapan Anda apa? Bukan masalah kapannya, persiapannya yang penting. Katanya, saya siapkan menghadapi kiamat kehancuran itu ya Rasul dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Rasul tersenyum lalu membisikkan, kamu akan bersama yang kamu cintai. Jadi usahakan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, karena kita akan kembali kepada Allah, kembali kepada yang kita cintai. Tapi kalau salah mencintai harta, dia akan tinggal. Sedih, menangis kita berangkat, harta tinggal, deposit banyak, tabungan banyak, emas perak banyak, pakaian berlipat-lipat, masih bermerek, belum terpakai. Pakailah semua pakaian, perhiasan kita selagi kita hidup, sebelum bersyukur orang yang ditinggal. Kemudian rasa cinta itu hendaknya pas, cinta kepada Allah, cinta Quran, sehingga ketika kita merasakannya pas, ketika Allah buka, malaikat Israel buka alam sana, maka kita bisa tersenyum ketika kita merindukan Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai surga. Tapi kalau kecintaan kita lebih kepada yang lain, ada cinta domino, cinta kowa, cinta memancing, itu yang datang. Ada orang tak mati-mati, ditelepon kawannya yang hobi domino, yang hobi olahraga. Tiba kawannya mati, rupanya itu yang cintai sebelum mati, kok bisa menceliak kawan mainnya juga. Jadi hati-hatilah kita, karena kita akan sakarat, akan rindu sangat dengan apa yang paling kita senangi. Ya, supaya kepala lauk, barangkali itu setekan lauk tadi. Ada orang tua ketika kita remaja akan meninggal karena dia sering main kowa ini dan rezeki itu, sebelum dilihatkan itu tidak mati dia. Setelah dilihatkan kereta kuning baru dia mati. Artinya manusia akan diperlihatkan apa yang paling dicintainya, yang dirindukannya. Semoga kita merindukan kebenaran, merindukan yang hak, merindukan yang Allah ridhai, maka kita akan selamat dalam sakarat itu. Barangkali itu yang kita sampaikan sedikit. Semoga saudara kita Ikhlas, saudara Efrina, saudara kita Syarial ikhlas dengan ujian Allah. Karena sebenarnya
kepergian beliau adalah ke tempat asal. Orang tua bagi kita ibarat payung. Payung itu pinjaman orang. Kita pinjam payung orang dalam kehujanan. Ternyata sedang kita pakai payung, datang yang punya, dia juga butuh payung karena dia kehujanan juga. Tentu kita ikhlas karena payungnya dia. Kita telah lama dipayungi orang tua dengan belahan kasih sayang puluhan tahun. Keringatnya telah kita nikmati, senyumnya telah kita lihat, bahkan tetesan air matanya juga telah kita lupa. Maka semoga kita menjadi anak yang berbakti, yang tidak pernah melupakannya dalam perjalanan hidup kita. Alangkah celaka, kata Rasulullah, kalau seseorang berdoa tidak menyertakan doa untuk kedua orang tua. Karena dirimu dan hartamu sebenarnya adalah milik ibu bapakmu. Jadi kita ini begini bukan hebatnya kita, kan orang tua kita yang hebat. Mereka petani, mereka peladang, mereka pedagang. Kita bisa jadi anak-anaknya sarjana, bisa bekerja di bawah bangunan yang indah di ruang ber-AC. Orang tua kita berlunau-lunau, orang tua kita bercucuran keringat dan bermandikan matahari. Karena itu mari kita sama mendoakan orang tua kita agar beliau diterima Allah di sisinya, lapang kuburnya dengan cahaya. Kalau dapat penghargaan kita hari ini, yang paling berhak sebenarnya adalah orang tua kita yang menyandang penghargaan itu. Itu sajalah yang kita sampaikan. Semoga saudara kita ikrar sabar dan ikhlas. Kemudian saudari kita Afrina juga dan saudara kita Syahrial, pergian orang tua adalah beban duka yang berat, tapi memang kehidupan harus berjalan. Allah ingatkan di Al-Waqiah 60, nahnu qaddarna, kami tetapkan kematian itu, wa ma nahnu bimasbukin, kami tidak bisa dikalahkan, ala an nubadila amsalakum, karena kami akan berusaha mengganti generasi yang seumpama kamu, dan kami akan bangkitkan mereka kembali pada waktu yang tidak kamu ketahui. Jadi kan ada nanti kehidupan baru, akan pertemuan baru dengan orang tua kita di yaumil mahsyar, di akhirat yang kekal abadi. Semoga kerinduan kita adalah kerinduan untuk berkumpul di surga Jannatul Naim bersama orang-orang tua kita yang telah mendahului. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.